Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Searchit Media. Nah, malam hari ini kita akan kembali di Jagong Budaya bersama dengan Searchit Media Les Bumi Balikpapan. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kemarin kita membahas tentang hadroh, ya ada Cak Nurholis kemarin. Nah, saat ini kita akan membahas tentang bahasa, mulai dari mungkin sejarahnya dan mungkin juga filosofinya. Nah, ini pasti karena banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya bahasa itu dan juga aksara itu ada kaitannya dengan kehidupan. Nah, entah dari makna filosofinya atau dari mana, nanti kita akan cari tahu kira-kira di mana letak persamaannya. Nah, bersama kita ini sekarang ada Ki Muhajirin dan beliau ini adalah Ketua Les Bumi PCNU Kota Balikpapan. Selamat malam Ki Muhajirin. Selamat malam. Oke, sehat Ki? Alhamdulillah. Nah, ini Ki Muhajirin. Kita ini membahas tentang bahasa dan aksara. Boleh. Banyak teman-teman yang ingin tahu diantaranya tentang sejarahnya atau juga mungkin tentang maknanya di dalamnya. Nah, ini Ki Muhajirin, kira-kira bahasa itu apa menurut panjenengan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai ya untuk malam ini. Iya. Artinya kita juga mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan. Tidak ada sesuatu yang sempurna, semua pasti ada kekurangan. Dan dari kekurangan itu mohon koreksi dan mohon nanti bisa dikomen-komen di belakangnya. Iya. Satu pertanyaan, bahasa itu apa? Ya. Pertanyaan ya. Ya, Bahasa itu pertanyaannya apa? itu. Nah, Bahasa tiada lain adalah bentuk daripada kalimat penyambung. kalimat penyambung. Oke. Jadi untuk pemanaan bahasa sendiri itu bagaimana bahasa itu bisa menyampaikan sesuatu kepada seseorang untuk memanai hidupnya atau memanai daripada apa yang dimaksud tujuan orang itu sehingga disampaikan, maka dilakukan dengan adanya bahasa. Oh, Gitu. jadi semacam penghubung lah ya, kan Jelas seperti lah, itu. ada penghubungnya begitu. Tanpa bahasa kita pun agak sedikit kesulitan. Ya, tidak bisa berkomunikasi lah. Alat komunikasi yang paling mendasar adalah bahasa itu sendiri. Oke, nggih. Cuman ya perlu disampaikan bahwa bahasa itu kita juga harus kita cari tahu asal usulnya bagaimana. Kok adanya bahasa, ada cerita, ada kalimat, ada kata-kata, sehingga kepada sampai di situ bahwa sebelum dasarnya bahasa itu muncul, kata-kata itu muncul, harus ada aksara dulu. Nah, ini menarik ini teman-teman ini. Kan belum ada yang tahu kan, Ge? Ya. Bahasa itu dari mana, terus kemudian kira-kira apa yang melatar belakangi hal itu. Nah, Ya. ini monggo penjelasannya bagaimana Cak Sidik? Yang jelas perlu kita ketahui tentang aksara itu dulu. Dengan Oke. aksara itu maka orang ketahui akan sebuah bahasa. Mungkin persamaannya aksara itu huruf atau tulisan mungkin ya. Jelas begitu. Oke. Dari aksara ini adalah mengandung sebuah filosofi yang besar. Baik dari aksara Jawa, aksara Arab, aksara Cina, ataupun aksara-aksara yang lain. Terkhusus kita yang umum di Indonesia ini dengan aksara Indonesia. Oh, abjad. Oh, jelas. Ya. Nah, untuk penghubungan seperti itu sebenarnya, aksara ini tiada lain adalah bentuk lain daripada kehidupan manusia. Oh, bentuk lain dari kehidupan manusia. Ya. Itu secara lebih eksplisitnya atau secara lebih terangnya seperti apa? Begini. Bahwa dalam kehidupan manusia itu tidak jauh daripada aksara dengan tanda bacanya. Oke, tanda baca. Jadi yang jelas semua aksara itu diawali dengan huruf vokal dan diakhiri dengan huruf konsonan. Kalau dalam kata lain bahwa huruf vokal adalah huruf hidup, konsonan adalah huruf mati. A, I, U, E, O kan gitu ya. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi dengan pemaknaan yang lain, bahwa sesungguhnya kehidupan itu tiada lain adalah diawali daripada sebuah kehidupan atau kelahiran dan diakhiri sebuah kematian. Itu
kaitannya dengan kalimat itu dia. Ya, Susunannya itu kan pasti diakhiri dengan huruf konsonan, ya. huruf mati kan Diawali seperti itu. dengan Diawali dengan huruf hidup. atau vokal. Oke. Di dalam konteksnya seperti itu. Sehingga perlu kita ketahui bahwa di dalam proses kehidupan itu antara titik yang awal Oke. huruf vokal Hmm. yang diakhiri dengan konsonan ini ada tanda bacanya. Dalam perjalanannya menuju huruf akhir itu ya. Jelas. Oke. Masalahnya apa? Tidak akan hidup huruf vokal ini, tidak akan berbunyi huruf vokal ini kalau tidak ada sandangannya. Sandangan itu yang dimaksud adalah tanda baca tadi itu. Tanda baca. Oh. Dan juga termasuk ada fathah, ada kasro, ada dhamma, ada titik, ada wakof. Ini kalau bahasa Arab. Oh. Kalau dalam bahasa Indonesia ada tanda baca, tanda seru, tanda petik, tanda tanya, Nah, ini ada spasi, ada paragraf. Itu step by step daripada kehidupan manusia. Nah, ini mungkin bisa dijabarkan satu persatu, Herin. Yang mungkin dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan nanti ada aksara Jawanya. Boleh. Nah, ini seperti apa, monggo? Dari yang dulu, bahasa Indonesia dulu mungkin. Baik, kita santai dulu ya. Oke. Artinya gini. Di dalam bahasa Indonesia diawali dengan huruf A atau aksara A. Oke. Dan Aksara diakhiri paling awal lah, ya, abjad paling dan awal. diakhiri dengan huruf Z adalah huruf huruf konsonan. konsonan. Oke. Maka A ini kalau dia berdiri sendiri tidak akan berbunyi. Dan orang memaknai ini tidak akan tahu maksud kalau tidak digandeng dengan huruf konsonan. Oh. Gitu loh. Jadi contohnya nih, Contohnya Contoh. ini. Mungkin biar lebih dipahami lah. Kalimat atau kata aku, aku. Oke. Maka dia diawali dengan huruf vokal, ya. Oke. Terus baru huruf konsonan, baru vokal lagi. Atau huruf konsonan Oke. diapit dengan huruf vokal. Vokal. Oke, berarti A dan U itu kan huruf vokal. K-nya huruf konsonan. Jelas. Oke. Dan itu kan punya makna demikian bahwa kehidupan itu kita contohkan begini, manusia ini adalah makhluk yang mati, gitu loh. Zahir kita ini mati, maka dikasih sebuah kehidupan diawali dengan huruf vokal A, ya kan? Dan di belakangnya huruf K tadi adalah huruf U, adalah sebuah kehidupan. Artinya bahwa akal kita ini diberikan ruh kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada lain kehidupan yang lebih besar yang menopang ini semua. Oh, berarti ada unsur di luar, ada unsur di dalam, mungkin Jelas, seperti itu. gitu loh. Oke. Jadi sebuah kehidupan yang dititipkan pada akal manusia, pada otak manusia, sehingga tergeraklah semua tubuh manusia. Karena semua poros kehidupan ini adalah di dasar otak itu sendiri. Otak itu bisa dikatakan adalah sebuah motorik, penggerak dari seluruh tubuh. Oke, berarti pusat kendalinya lah ya. Jelas di situ. Oke. Gitu. Sehingga ada sebuah kalau kiai-kiai cerita ini kita dengan wacana yang berbeda. Kalau urusan bahasa Arab biar kiai-kiai lah, atau kitab-kitab yang menjurus kepada agama kiai-kiai. Kita ini kan berbicara dengan kapasitas yang berbeda. Bahwa ada diceritakan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Itu tiada lain adalah karena akalnya. Oh, Itulah. oke, benar-benar. Sehingga dari akal ini manusia bisa mengakali kehidupan ini. Nah, akal ini terletak di antara pikiran dan otak. Otak ini mengotak-atik sebuah kehidupan, bagaimana kehidupan ini bisa sempurna. Contoh begini, motor rusak, sehingga timbul dalam otak manusia itu mengotak-atik bagaimana motor ini bisa hidup. Nah, otak-atik inilah sebenarnya yang dinamakan akal. Oh, akhirnya itu dia mengetahui bagaimana caranya kan seperti itu. Oh. Baik, kita kembali dulu kepada sebuah huruf. Oh, dulu ini berarti ini tadi saya tertarik dengan kata mengakali sebenarnya. Nah, berarti kan kata mengakali itu tidak selalu berkonotasi negatif lah. Enggak lah. Sehingga berbeda kita dari makhluk yang lain itulah adalah karena akal. Karena gitu akal loh. itu yang Dan membedakan. akal ini yang kita arahkan kepada hal-hal positif. Itu akhirnya bahwa akal itu tidak selamanya menjadi konotasi yang negatif. Kan seperti itu. Gitu loh. Oke. Karena kan yang berkembang di masyarakat kan sekarang kan kalau dikata mengakali itu kan seolah-olah kan sesuatu yang
negatif sekali lah gitu. Kan bunyinya cuma satu, akal. Ilmu itu bunyinya cuma satu, ilmu. Tidak ada ilmu hitam, tidak ada ilmu putih. Oke. Ilmu ya ilmu, akal ya akal. Tinggal kita manusianya ini mengarahkan akal ini kepada arah yang lebih positif atau ke arah yang negatif. Itu sebuah pilihan. Sehingga huruf ini adalah bagian dari kehidupan, maksudnya seperti itu. Oke. Gitu. Jatuhnya kepada bagaimana mengakali perjalanan kehidupan itu Jelas. tadi ya. Oke. Nah, sekarang dilanjut lagi tadi itu. Tadi kan sempat terpotong pada kata mengakali itu. Nah, kelanjutannya dari aksara tadi itu. Yang jelas begini, bahwa di dalam sebuah aksara tidak luput dari tanda baca. Tanda baca. Oke. Tanda baca. Oke. Tadi kan sudah diceritakan bahwa semua aksara terutama aksara Indonesia diawali dengan dengan huruf vokal dan diakhiri dengan konsonan. Saya kasih contoh. Bahasa Arab itu diawali dengan huruf alif, adalah huruf vokal. Alif itu punya makna yang hidup. Oke. Gitu loh. Alif. Gitu loh. Alif bermakna hidup. Iya. Dan diakhiri dengan monggo potongo, pasti sebuah kematian ujungnya. Begitu. Oh, begitu. Sehingga tidak lepas dari tanda baca itu sendiri. Contoh begini. Kehidupan ini kan sangat seru. Dan kehidupannya sudah seperti itu. Ada kalanya kehidupan itu seru. Ada kalanya kehidupan itu seperti tanda tanya. Penuh pertanyaan. Penuh misteri lah. Nah, gitu loh. Yang seperti yang bujang-bujang ini masih penuh pertanyaan, belum jelas arahnya. Seperti kameramen ini. Gitu loh. Nah, sehingga ada saatnya jeda. Tanda petik. Gitu. Ada saatnya koma. Orang koma ini bukan kok koma itu artinya dalam keadaan dia tidak sadar, bukan. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Sehingga di dalam bahasa Arab itu mungkin ada juga yang namanya wakof, berhenti. Yang berhenti apanya ini? Gitu loh. Kadang orang berhenti fisiknya, istirahat sejenak. Berhenti rezekinya, sementara tidak dapat rezeki. Oh iya. Tidak jauh beda. Termasuk wakof itu tadi kan ya. Termasuk kita kasih koma. Contoh ya, kita kasih contoh yang sederhana. Ada teman kita ini yang berprofesi sebagai Gojek online. Suatu saat dia itu bisa berhenti sejenak karena tidak dapat orderan. Betul. Nah, ketika dapat orderan ini berarti ada apa? Keberlanjutan. Setelah koma kan dilanjut dengan kalimat yang baru. Ada wakaf sejenak, berhenti sejenak, dilanjutkan dengan kalimat yang baru. Oke. Balik lagi kepada sebuah paragraf. Spasi. Ini adalah step by step. Ya kehidupan tadi. Ada jedanya. Tidak mungkin manusia itu hidupnya selalu terus jalan. Porsir terus menerus. Tidak mungkin. Kalau capek butuh istirahat, kalau lapar butuh makan, kalau haus butuh minum. Kalau jomblo pasti harus cari istri. Iya. Di antaranya seperti itu. Butuh hayang. Iya lah. Gitu loh. Untuk penyemangat itu. Jelas, gitu loh. Makanya ini tidak jauh dari kehidupan itu. Makanya saya tadi bilang di awal bahwa kehidupan itu tidak jauh daripada aksara dan tanda baca. Tanda baca. Tanda baca. Ada lagi kalau di bahasa Jawa atau aksara Jawa. Ada yang namanya di layar, ada pepet, ada tali tarung, ada suku. Pada penulisan aksara Hana Caraka itu ya. Dia tidak akan bunyi itu aksara Jawa kalau tidak ada tanda baca. Untuk menjelaskan ini harus ada tanda bacanya tadi. Nah, itu kira-kira ada makna filosofisnya apa itu gimana? Semua ada makna filosofi dalam kehidupan manusia. Aksara Jawa itu maknanya itu adalah 20 huruf. Mulai dari ho sampai monggo potongo. Ono coroko dota sawolo, podo joyono, monggo potongo. Nah, 20 huruf. Ada dulu seorang sesepuh dan bini sepuh menceritakan bahwa ono coroko ini tiada lain adalah mencerminkan laku manusia. Mencerminkan laku manusia. Iya. Oke. Kok bisa begitu? Karena di dalam diri manusia ini ada 20 jari. Jari tangan 10, jari kaki 10. Nah, menunjukkan bahwa aksara Jawa ini adalah kepada laku. Perjalanan manusia. Sehingga orang Jawa dulu tidak banyak cerita. Tapi dia menunjukkan lebih kepada lakunya. Gitu loh. Kemudian ada yang memaknain bahwa bahasa Arab ini manjingnya atau kedudukannya ada di lisan.
Oh, di lisan. di lisan. Kalau aksara yang Jawa tadi Di laku. Di laku. Nah, Oke. jadi Itu coba kalau penjelentrehannya seperti apa? Mungkin? nah begini. Dulu masa-masa kita kecil waktu masih ngaji di Langgar, di Surau atau dimanapun ya waktu kecil itu. Kan ada itu yang namanya turutan. Oh, ngaji turutan alip-alipan. Nah, alip-alipan, iya. alip-alipan. Itu di lembar pertama biasanya ada gambar, ada skema yang menunjukkan gambar mulut sampai kerongkongan. Oh, Bagaimana iya. kita melafalkan huruf mim. Oke. Dan ternyata huruf hamzah itu adalah paling dalam, ada di ujung tenggorokan, ujung kerongkongan. Oh iya. Dan semua benar, kedudukannya adalah di lisan. benar. Laku dari orang Jawa ini dijabarkan oleh lisan. Sebenarnya ada keterkaitan antara Arab dengan Jawa. Keterkaitannya mungkin. Keterkaitan adalah sama-sama abjad. Oh, oke. Sama huruf. Oke. Iya, iya. Tapi untuk pemaknaan hidupnya itu sama. Akhirnya kan seperti gelas bertemu dengan tutup. Oh, jelas begitu. Jadi kalau kita kembalikan kepada pemahaman bahwa aksara Jawa itu adalah lagu, Nggih. maka menunjukkan bahwa aksara Arab itu kembali kepada sebuah lisan. Oh. Karena gambarnya semua ada lisan, diucap adalah semua di lisan. Orang Jawa tanpa harus melisankan, tapi dia menunjukkan pada lagunya. Sehingga ada itu para ulama. Apa sih itu iman itu? Wa qauluhu bilisan, batas itu. batas dikon bikolbi, wal afalu. Nah, Oh, sehingga watas dikon bikolbi ini menjadi sebuah rahasia. Sebuah rahasia. Lisan mengucap, diyakini oleh hati, ditunjukkan oleh perilaku. nah. Oh. Semuanya ada di dalam diri Manusia. manusia. Jelas ya. Oh, wah, Jelas. ini belum pernah kita dengar atau belum ada yang menjelaskan sampai sedetil itu. Mungkin ada tapi mungkin belum ada yang ngerekam. Kebetulan ini lengkap timnya. Lengkap tim hari ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semua. Dan saya juga membuka wacana ini adalah sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Oke. Bahwa semuanya tidak terlepas kehidupan itu daripada huruf dan tanda bacanya. Contoh begini. Kalau seseorang itu kepingin melebarkan pemikirannya, pemahamannya, maka butuh layar. Nah, oke. Kembali ke tanda baca aksara Jawa tadi Aksara itu. Jawa. Oke. Kalau dia kepingin kuat dalam kehidupannya harus disuku. Ketika dia tidak kuat harus dikasih pangkot. Maknanya harus meminta bantuan lah. Jelas. Seperti itu kan tidak mungkin harus berdiri sendiri Ada yang namanya kuat. jejak, ada yang namanya pepet. Dan ini semua mengandung makna. Sehingga lazimnya di dalam bahasa Arab, orang mengartikan bahwa asal usul daripada Yasin, Surat Yasin. ya, Al-Quran maksudnya, Al-Quran yang global dihimpun menjadi surah Yasin. Dari Yasin dikumpulkan lagi menjadi suratul Fatihah. Dari Fatihah dikumpulkan menjadi Bismillah. Dari Bismillah dikumpulkan menjadi sebuah huruf cuman sekedar ba. Oke. Itulah. Dari ba ini mohon maaf ya. Ada maknanya itu gitu. Oh jelas lah. Itulah. Oke. Cuman saya tidak akan membahas masalah ba itu sendiri. Oh, gitu. Ternyata dari ba itu adalah dihimpun lagi menjadi sebuah titik. Wah, ini tambah menarik ini. Ya, jelas lah. Ini pembahasannya tambah menarik, semakin lama kan kita semakin menarik. Mungkin diminum dulu kopinya gitu. Bisa. Kita sambil santai bahwa sebenarnya pembahasan kita ini mungkin dianggap sepele, tapi setidaknya ini adalah perlu dipahami sebagai tolak ukur untuk kita untuk hidup mengarungi kehidupan di dalam dunia ini. Monggo ya. Seruput dulu kopi. Oke, wah. Nah, ini tadi ada keterkaitannya dengan titik tadi itu, Lurah. Oke. Nah, ini titik itu ketika kita menuliskan sebuah huruf, itu kan sebelum menulis kan pasti ada titiknya. Jelas mas seperti itu. Nah, itu kira-kira apakah ada korelasinya mungkin dengan makna kehidupan? Jelas, atau mungkin seperti apa? Nggak mungkin Tuhan membuat sesuatu tidak ada korelasi dengan hidup. Karena yang membuat adalah yang maha hidup. Oke. Sambil merokok dulu lah. Iya. Oke. Kameramen, monggo merokok. Ini baik, saya lanjut ya. Bahwa apa sih korelasinya huruf sebuah titik ini tadi?
kehidupan ini nggak lain daripada diawali dari sebuah titik dan diakhiri dengan titik. Diawali dari sebuah titik dan diakhiri dengan sebuah titik. Iya. Oke. Mungkin lebih Munculnya sebuah kehidupan itu karena ada titik. Titik-titik itu ada di dalam nakliknya hati kita atau pemikiran kita. Itulah. Oke. Contoh gini, kita gambar sesuatu ya. Mau kita coret-coret gedung itu model kayak apa? Mesti diawali dari titik awal dan diakhiri titik yang akhir. Oke, berarti untuk menceritakan sesuatu yang besar itu pasti kan Diawali dari titik. Yang jelas dari titik, nggak bisa enggak. Oke. Dan pasti diakhiri dengan satu titik juga. Dan titik itu adalah sebuah rahasia besar. Oh, Ada yang memanakan bahwa titik itu adalah sebuah biji. biji. Iya. Maknanya, Ada kalanya titik itu sehingga direalisasikan para ulama an-niyatu bikol bila sautin wala harfin, niat di dalam hati oke. yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Oh. Kayak gitu ya. Sehingga Rasulullah dawuh di dalam hadisnya apa terkait dengan niat itu. Innama A'malu biniat. Oke. Berarti kemauan atau apapun yang dimaksud tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu timbul daripada titik atau nit-nitnya di dalam pemikiran atau di dalam hati manusia. Letakkan itu Ya ya. jelas. Dan dari situ tergerak seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga dikatakan bahwa itu adalah sebuah niat. Ketika diarahkan kepada kebaikan maka niat itu akan menjadi bagus. Maka kembali kepada tadi saya bilang bahwa ilmu itu adalah ya ilmu itu. Oke. Jadi Gitu kan lah. tidak ada ilmu buruk, ilmu baik Tidak kan tidak ada. tinggal manusia. Oke. Untuk ya. mengarahkan kemana ini? Gitu loh. Benar. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Mau diarahkan kemana kan? Nah iyalah biar tahu dia paham masalah Quran hadis. Tapi ketika dia mengarahkan bahwa ilmu yang diperoleh itu kepada sebuah kejelekan, bisa. Satu contoh begini. Di dalam Quran itu ada kalimat atau ayat Quran yang namanya batastum jabarin. Wah, ini Gitu lah. ini kita tunggu-tunggu ini beliau ini ya kan. Ini kita ini pembahasannya semakin seru ini ya. Ini ku apa maknanya atau mungkin artinya tafsirnya seperti apa mungkin? Baik, saya jabarkan. Bahwa ada juga kalimat mama romaita idromaita walakinna waharama. Itu kan sebuah amalan kanuragan dulu yang diberikan kepada santri-santrinya untuk menjaga diri. Tapi itu bisa diarahkan kepada sebuah kejelekan kalau niatnya orang itu tadi jelek. Oke, berarti semacam sebuah apa ilmu kanuragan Jelas, penguat gitu ya? Jelas, untuk Oke, tameng oke. diri. Tameng sebenarnya. diri. Tapi bisa diarahkan kepada sebuah kejelekan. Oke. Tapi ini tidak akan saya ceritakan caranya gimana. Karena oke. takutnya nanti dipakai Oke. seseorang ini membahayakan. Karena berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Betul. Jadi kembali lagi bahwa ilmu itu ya ilmu. Tinggal kita caranya bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu itu sendiri. Cuman sebelum kita bahas jauh, kita kembali Oke, kepada siap. huruf. Huruf itu sebelum adanya huruf, bagaimana orang mengetahui bahwa itu akan menciptakan sebuah huruf? Dari mana asal usulnya huruf itu? Oke, berarti sebelum adanya sebuah huruf, Ya, dari mana asal usulnya orang itu menciptakan huruf? ya. Oke. Kira-kira seperti apa? Ada diceritakan dalam sebuah kitab bahwa sebelum munculnya huruf itu adalah sebuah gerakan atau tanda-tanda atau isyarat. Tanda-tanda atau isyaroh? Isyarat. Oke, isyarat mungkin ya Isyarat, lebih di Indonesianya lah. Isyarat. Isyarat. Jadi begini contoh begini contoh, ya. paling mudah. Orang tidak perlu memanggil temannya yang di jauh sana dengan suara kencang. Dia cukup bertepuk tangan, plak, 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 plak. Dipanggilnya dengan gerakan seperti ini atau isyarat seperti ini, dia akan paham bahwa dia akan dipanggil oleh temannya yang di sini. Oke, siap. Gitu. Oh iya.
Jadi nggak banyak orang Nggak mengetahui perlu. dari mana asal muasalnya huruf. Nggak Berarti banyak orang mengetahui. asal muasalnya huruf adalah dari isyarat. Iya. Contohnya tadi itu kan Iya ya. jelas gitu loh. Atau sebuah tanda-tanda, orang ngasih tanda zaman dulu itu, orang sebelum banyak bisa menemukan sebuah kalimat atau kata-kata, untuk merangkai kata-kata, biasanya mereka di hutan itu kalau mau membelokkan temannya, dia ada yang telik sandi duluan, itu dikasih tanda dengan sandi seperti batu. Oh Gitu iya. Batu ditumbuk 3, yang satunya diarahkan ke sana. Oh berarti dia belok ke sana. Oke, seperti kalau kita pelajari di pramuka lah ya. mungkin ya. Kurang lebih Oh, seperti itu. Kurang Oke, lebih. oke, Ada oke. sandi Morse dan lain sebagainya. Iya, Kurang lebih seperti itu. Dia cuma mengedepankan sebuah tanda-tanda, tapi dia memahami maksud dan tujuannya. Begitulah. Contoh lagi. Kenapa dulu zamannya kerajaan-kerajaan kok banyak disandang dengan gapura itu. Di perbatasan ada gapura. Ya kan? Nggih, bener. Itu punya makna filosofi. Apa itu kira-kira Gapura? Sehingga setelah datangnya Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Pulau Jawa, dimaknakan bahwa oleh para ulama, gapura itu adalah sebuah tanda. Itu adalah makna Arabnya ya. Itu adalah ghafura. Sehingga sesuai dengan sebuah hadis, barang siapa yang bertamu kepada suatu kampung itu atau kepada tetangganya atau kepada siapapun, dia sudah memasuki melewati gapura itu, Oke. maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti ada korelasinya. Ya jelas lah, gapura itu adalah ghafura. Oke. Sebuah pengampunan. Orang dulu tidak banyak tanya, tidak banyak menjabarkan, tapi dengan tanda-tanda itu bisa memahami bahwa orang di kampung ini adalah punya sifat pemaaf. Berarti dari mulai isyarat tadi itu, Ya, kemudian ada tanda-tanda. ya. Nah, berarti dari tanda-tanda itu tadi kira-kira lebih dulu bahasa atau huruf? Ya tanda-tanda dulu, baru munculnya sebuah huruf. Oh, Dari huruf. huruf itu adalah bagian daripada tanda itu sendiri. Apa maksudnya A ini? Oh, gitu. Inilah. Iya. Oke. B maksudnya apa B? Setelah terkumpul mereka bisa mengumpulkan sebuah pemahaman, sehingga terbentuklah sebuah kalimat atau kata-kata dulu ya, kata-kata. Orang bisa ngomong aku, orang bisa ngomong kamu. Kalau konteks zamannya orang bisa ngomong kulo, ingsun, karena merasa dia adalah kamu. Gitu loh. Orang bisa ngomong bahwa sebuah kalimat itu karena timbul dari dua kata-kata ini tadi. Setelah adanya kata-kata muncul sebuah kalimat, dari kalimat muncul sebuah cerita. Dari cerita ini orang kembali lagi mempelajari dari hikmah cerita ini. Berarti korelasinya dengan pembahasan bahasa yang depan tadi adalah ini perjalanan hidup yang bisa diartikan lagi cerita kehidupan dari diri sendiri, dari seseorang, yang itu harus dipahami lah. Semuanya itu kan kembali kepada hasil spiritual orang-orang terdahulu. Tidak mudah orang bisa menyimpulkan, tidak mudah orang bisa mendapatkan suatu ilham tanpa mereka harus laku dulu. Sekarang kembali lagi, sebuah amalan atau amaliyah atau mantra kalau tidak dilakukan atau dikerjakan tidak akan jadi. Sehingga amalan itu mempunyai daya kekuatan yang dari Allah Subhanahu wa taala, daya magis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dilakukan tadi, dirituali tadi. Ini loh. Mungkin seperti itu juga yang namanya terciptanya aksara tadi itu ya kan, Jelas. pasti ada kekuatannya. Coba di situ. sampean gali dari cerita Jayabaya. Oke. Bagaimana Ki Jayabaya dulu yang pencipta aksara Jawa, gitu, sehingga aksara Jawa itu bukan sekedar menjadi sebuah huruf, tapi bisa menjadi sebuah ilmu. Ada diceritakan seorang habaib yang dari Jawa Tengah. Barang siapa yang bisa membaca huruf aksara Jawa dari belakang menuju ke depan, atau dari Monggo Potongo sampai ke Honya, itu akan menjadi sebuah ilmu kekuatan yang luar biasa. Dibalik. Atau aksara Jawa dibalik. Ya. Atau balik lagi ada huruf hijaiyah sama kedudukannya. Barang siapa bisa menghafal dan merituali aksara Arab mulai dari hamzah sampai kepada alif, akan memandung kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu tidak lain daripada hasil ritualnya orang-orang terdahulu dalam menciptakan itu tadi. Dan tidak kita pungkiri bahwa tiada lain itu adalah
ada campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekuatan yang luar biasa. Gini loh bahasanya. Motorik. Dulu saya pernah terbaca bukunya Kiai Agus Mustafa, kalau nggak salah orang Malang. Bagaimana dalam rangkaian Bima Sakti, ya kan? Rangkaian Bima Sakti, atau Tata Surya. Ini adalah terjadi beberapa planet-planet atau Bima Sakti yang kecil dalam Tata Surya ya. Ternyata dalam Tata Surya itu ada bahasa bahwa dia berotasi mengelilingi dirinya sendiri, planet itu. Dan planet itu yang kecil itu mengelilingi planet yang lebih besar. Oke. Gitu. Dan yang lebih besar lagi planet itu mengelilingi yang maha besar. Oke. Itu bagian daripada kehidupan. Contoh begini. Mata ini. Dia mengelilingi, berotasi kepada dirinya sendiri, berfungsi kepada dirinya sendiri. Tapi dia berotasi kepada otaknya. Dari otak berotasi kepada hati nuraninya. Dari hati berotasi kepada batinnya. Dari batin tiada lain berotasi kepada Sang Maha Pencipta atau Sang Yang Paraning Dumadi. Oke. Nah, ini ada keterkaitannya dengan yang tadi kita bahas di awal kan gitu. Bahwa yang sandi-sandi, isyarat itu kan berarti kan berasal dari otak, yang kemudian bagaimana caranya supaya orang itu mengerti kan, tadi kan seperti itu kan, berarti kan korelasinya dengan ini tadi. Yang jelas kan kalau kita banyak menggali tentang kehidupan dengan kehidupan kita sendiri, banyak kita mengoreksi tentang kehidupan sendiri, akan menjadi sebuah pelajaran yang besar bagi dirinya. Bagaimana orang-orang Jawa memaknai tentang mata, tentang hidung, tentang telinga, tentang lisan, tentang batuk, tentang rambut, ya, tentang yang ada di dada, tentang ada yang di bawah pusar dan lain sebagainya. Itu semua punya makna. Ini nanti mungkin kapan menarik untuk dibahas ini. Boleh. Ini minta mungkin closing statement atau apa ya bahasanya ya, kesimpulan lah dari semua tadi itu. Mungkin bisa untuk motivasi kepada penonton YouTuber dalam mengaplikasikan pembahasan kita malam ini. Satu, banyaklah kita berkaca kepada kehidupan ini daripada aksara baik Jawa, Indonesia maupun Arab dengan tanda bacanya. Kehidupan itu tidak jauh dari situ. Oke. Jadi semua aksara itu adalah menunjukkan sebuah kehidupan mulai dia lahir sampai matinya. Nasibnya ada di situ, rezekinya ada di situ, derajatnya ada di situ, semua ada di situ. Ada di situ. Kalau kita mau menggali lebih dalam. Cuman kembalinya bahwa kehidupan ini adalah simple banget. Gitu loh. Dari seluruh yang kita bicarakan, bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan dalam diri kita 9 lubang. Dari 9 lubang ini adalah untuk jalan keluar masuknya 99 nafsu. Dari 99 nafsu yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari 9 lubang itu tadi, Allah Ta'ala memberikan kepada manusia jalan keluarnya dengan apa? 99 Ismul Husna. Oke. Dari 99 Ismul Husna yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai jalan keluar, ditempelkan sama Allah Ta'ala di 99 serat dagingnya manusia. Kalau bahasa sekarangnya itu sidik jari. Okay. Dari 99 serat dagingnya manusia ini ditempelkan oleh Allah Ta'ala di telapak tangan manusia dan di telapak kaki manusia. Sehingga kehidupan cuma dua, apa yang bisa kita jalani dan apa yang bisa kita lakoni. Ini di sini simpelnya. Apa yang bisa kita jalani dan apa yang bisa kita makanya lakukan. Akhirnya sederhana saja, bahwa hidup ini tiada lain adalah mau nggak mau, iya harus kita jalani. Seperti rangkaian bahasa dan kalimat tadi itu ya. Kan mau tidak mau kan harus terus berjalan sampai ketemu titiknya, kan begitu nggih? Iya, begitulah kira-kira ceritanya. Monggo ditafsirkan masing-masing. Oke. Terima kasih Ki Jirin nggih. Sama-sama. Atas waktunya. Nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang hal-hal lain. Ya, mungkin tadi tentang
penafsiran dari anggota badan dan lain Boleh, sebagainya. boleh, Oke. Oke. Itu tadi teman-teman Sorcit Media, pembahasan kita bersama Ki Muhajirin tentang bahasa dan filosofinya, tentang aksara dan filosofinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Sorcit Media. Sampai bertemu di Jagong Budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.